sekalian, pada pagi hari ini Ibu ingin memberikan materi tentang pemahaman diri. Tapi sebelum Ibu memberikan materi layanan, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah, kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, silahkan kalian absen di grup WA kelas masing-masing. Terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah absen di grup WA masing-masing. Selanjutnya, Ibu akan melanjutkan materi hari ini, yaitu tentang pemahaman diri. Namun sebelumnya, Ibu akan flashback sedikit tentang materi di video sebelumnya, yaitu tentang berpikir positif. Apa itu pengertian berpikir positif, langkah-langkah berpikir positif, dan manfaat berpikir positif. Semoga kalian sudah memahaminya dan selanjutnya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan kita selalu membiasakan berpikir positif, hidup kita akan lebih positif dan insya Allah hasilnya akan positif juga. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pemahaman diri atau pengenalan diri remaja. Pemahaman diri remaja atau pengenalan diri yang Ibu maksud kali ini bukanlah kita mengenal siapa nama kita, siapa nama orang tua kita, di mana rumah kita, atau di mana alamat kita. Tapi yang Ibu maksud dengan pemahaman diri adalah pribadi saya seperti apa sih? Karakter saya seperti apa sih? Apa yang saya suka, apa yang tidak saya suka, atau apa yang buat saya tersinggung, atau kekurangan saya apa, kelebihan saya apa. Itu yang saya maksud. Kenapa kita perlu memahami diri atau mengenal diri? Karena pemahaman diri ini ibarat bangunan seperti pondasi. Bangunan yang bagus adalah dengan pondasi yang sangat kokoh, dan harus ada pondasi. Karena tanpa pondasi, bangunan akan mudah rubuh. Jangankan puting beliung, angin sepoi-sepoi bisa merubuhkan bangunan tersebut. Seperti diri kita. Maka kita merencanakan karir yang bagus, kita merencanakan masa depan bagus, tapi kita tidak mengenal diri kita. Ya ibarat bangunan yang dibangun tanpa pondasi akan mudah rapuh. Dewasa ini kita hidup di era yang segala serba digital. Sosial media begitu hebatnya. Kita lebih sibuk dengan Twitter, Facebook, WA, dan IG dan lain sebagainya. Kita sibuk dengan kepo dengan kehidupan orang lain, dengan status orang lain, dengan keadaan orang lain, tapi kita tidak kepo dengan diri kita sendiri. Itu sangat fatal anak-anakku. Kenapa? Kita akan lebih mudah rapuh karena kita hanya sibuk dengan menilai orang lain, sibuk untuk mengetahui orang lain, sibuk dengan kehidupan orang lain. Kita tidak sibuk untuk memahami diri sendiri, sehingga kita tidak bisa mempersiapkan langkah untuk masa depan kita. Maka pada pagi hari ini Ibu ingin mengajak kalian untuk memahami diri sendiri, dan Ibu akan memberi beberapa langkah agar kalian bisa lebih mengenal diri sendiri. Langkah-langkah tersebut, pertama nggak usah langsung yang berat-berat lah gitu. Langkah pertama, kalian boleh mengetahui saya ini sebenarnya orangnya seperti apa, kepribadian saya seperti apa, karakter saya ini seperti apa, saya orangnya mudah tersinggung nggak sih gitu, atau saya ini orangnya mudah bergaul atau enggak, atau saya ini orangnya pendiam atau rame itu, atau saya ini orangnya yang pemalu atau tidak. Itu kalian perlu memahami itu. Selanjutnya yang kedua, kalian perlu memahami kekurangan dan kelebihan diri kalian. Saya ini kelebihannya apa sih gitu. Karena dengan mengetahui kelebihan kita lebih bisa mempersiapkan masa depan yang cocok untuk kita dan karir yang cocok untuk kita. Jadi kita bisa menggunakan kelebihan yang kita miliki untuk mencapai karir dan masa depan yang optimal. Yang kedua, yang selanjutnya selain kita harus mengenal kelebihan, kita juga mengenal kekurangan. Kekurangan saya apa sih dan kenapa saya menganggap itu sebagai kekurangan?
Karena setelah kita mengetahui kekurangan kita, kita lebih siap untuk mempersiapkan diri, melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kita miliki, sehingga kekurangan itu bisa dijadikan sebagai sebagai bekal untuk mencapai cita-cita, merubah kekurangan menjadi kelebihan. Baik sekali ya. Jadi kekurangan itu kadang-kadang hanya sebagai sudut pandang kita kok. Oh, ini ada orang yang jalannya kayak nggak pede. Saya tanya, kenapa nak? Gitu, saya terlalu tinggi. Padahal orang-orang ingin tinggi seperti dia. Kenapa? Karena kekurangan hanya sesuai sudut pandang dia. Wah, tinggi beda dengan orang lain tuh malu gitu, ya kan? Padahal orang lain pengen tinggi. Ada orang yang misalnya tidak pede dengan saya terlalu kurus, padahal orang pengen kurus. Ada saya terlalu kurus, gendut, padahal orang ingin gendut. Kenapa? Karena kekurangan adalah sudut pandang. Maka kalau kita sudah memahami kekurangan kita atau kekurangan yang kita anggap itu sebagai kekurangan, kita bisa mempersiapkan diri untuk memperbaiki kekurangan tersebut, sehingga kekurangan itu ya semakin minim. Kalau bisa tidak ada kekurangan, karena kekurangan hanya sudut pandang. Selanjutnya setelah kita, yang itu kedua ya, setelah kita paham kekurangan atau kelebihan, tulis di buku. Kemudian tulis, kenapa saya menganggap itu kelebihan, kenapa saya menganggap itu kekurangan. Setelah itu kalau oh ya benar, itu setelah kita baca bahwa itu kelebihan, ya kita siapkan agar kita bisa mempersiapkan masa depan. Yang kekurangan kita bisa memperbaikinya. Selanjutnya yang ketiga, setelah kita memahami karakter, memahami kepribadian, sifat, kekurangan, kelebihan, kita akan mudah memahami diri sendiri ya. Jadi setelah itu kita memahami diri sendiri. Setelah kita memahami diri sendiri, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kita tidak akan mudah rapuh dengan omongan-omongan orang lain atau dengan kegagalan-kegagalan kecil yang kita alami. Kenapa? Karena kita sudah paham bahwa kita punya kekurangan dan punya kelebihan. Kita punya kelebihan, walaupun kita gagal, kita bisa menggunakan kelebihan yang lainnya. Ataupun kalau seandainya ada orang yang merendahkan atau orang yang meremehkan rencana-rencana yang kita rencanakan, kita tidak akan mudah rapuh, tidak akan mudah galau. Kenapa? Karena ya kalian paham bahwa mereka beda dengan kamu beda dengan mereka. Kamu istilahnya kamu ya, saya yang tahu diri saya sendiri, saya yang tahu kekurangan saya sendiri, saya yang tahu kelebihan saya sendiri, dan saya sudah merencanakan dengan baik, dan saya yakin saya bisa menyapainya. Dan yang kedua, kalau manfaat memahami diri, kalian tidak mudah iri dengan pencapaian orang lain. Kalian tidak akan iri dengan apa yang didapatkan orang lain atau kemampuan yang dimiliki orang lain. Kenapa? Karena kalian sadar bahwa setiap orang punya karakter masing-masing, punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Jadi semua orang tidak harus sama. Karena orang bersinar dengan caranya masing-masing, seperti bintang-bintang di angkasa yang dia punya cara sendiri untuk bersinar. Ada orang yang bersinar dengan matematika, ada anak yang hebat di matematika. Kamu tidak harus hebat di matematika kalau memang kamu bukan di situ kelebihannya. Mungkin kamu hebat di musik, mungkin kamu hebat di olahraga. Seandainya pun kamu tidak di situ, mungkin kamu hebat di bidang sosial, kamu pandai bergaul. Itu semua kelebihan yang bisa kamu manfaatkan untuk hidupmu di masa depan. Jadi dengan memahami diri sendiri, kalian itu akan lebih kuat dalam hidup. Kalian lebih mantap dalam hidup. Kalian tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang lain. Saya pernah dengar orang mengatakan, kok hidup tidak sama dengan orang lain sih? Saya sedih sekali. Kenapa? Hidup saya kok nggak sama orang lain? Kenapa harus sama? Karena Allah menciptakan manusia berbeda. Allah menciptakan manusia dengan karakter berbeda, dengan wujud yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda. Karena Allah ingin kalian semua bersinar dengan cara yang berbeda. Ada yang hebat menjadi dokter, ada yang hebat menjadi pengacara, ada yang hebat menjadi kontraktor, ada yang hebat menjadi pengusaha, ada yang hebat di industri, ada yang hebat bernyanyi, ada yang hebat berakting. Mereka punya cara sendiri-sendiri untuk bersinar. Maka dari itu
Marilah anak-anakku sekalian, kita pahami diri kita sendiri dan tidak perlu sibuk mengurusi orang lain. Kita sibuk mengurusi diri sendiri, kita pahami diri kita sendiri, kekurangan, kelebihan, karakter, sehingga kita bisa memanfaatkan semua yang kita miliki, potensi yang kita miliki, kapasitas yang kita miliki untuk merencanakan masa depan yang lebih bagus. Apalagi kalian sangat muda, itu adalah kesempatan yang paling bagus yang Allah berikan pada kalian agar kalian bisa mendapatkan mencapai pencapaian yang luar biasa. Mari bersinar seperti bintang di angkasa dengan cara kita masing-masing. Tidak perlu sama dan tidak perlu sirik dengan orang lain. Ibu harap kalian memahami penyampaian hari ini, dan nanti Ibu akan memberikan tugas di Google Classroom. Silakan kalian isi beberapa pertanyaan yang Ibu berikan dan kalian jawab lewat Google Classroom. Setelah itu, Ibu juga tetap membuka layanan bimbingan konseling bidang bidang pribadi, nak ya. Jadi kalian bisa konseling secara individual bisa lewat grup di WA, bisa lewat Messenger ataupun lewat Google Classroom melalui akun kalian masing-masing. Jadi Ibu selalu siap dan selalu ada di kalian, karena BK SMA Negeri 1 Belimbing adalah sahabat siswa, adalah mentor siswa yang akan mendampingi siswa sampai kelas 3 dan bisa merencanakan kehidupan di masa depan yang lebih baik, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah bersedia untuk menyimak video kali ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, semoga tetap bermanfaat, bersemangat, dan juga semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa tatap muka secara langsung. Salam rindu dari Ibu untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.